Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Amerta Manuaba. Hari ini kita akan menjawab semua keraguan. Semoga tidak ada ragu dalam hatimu. I'm just joking. Jadi kita ada beberapa pertanyaan. Kemarin selesai rapat, ada iklan Instagram lewat tentang investasi saham, tapi tidak masuk akal dan cukup mengingatkan saya tentang Alimama. Teman-teman kalau mendengarkan berita atau mungkin mendapatkan informasi tentang investasi yang too good to be true atau terlalu bagus untuk jadi nyata, 99,9% memang ya tidak benar dan terlalu bagus untuk jadi nyata. Ini ada iklan kayak gini. Caranya mudah, hanya titip dana aja, kami yang kelola, mainkan di Binomo dan dimainkan oleh robot profesional. Jadi dengan di rumah aja bisa dapat penghasilan setiap hari. Sistem titip dana dan titipan diputar di Binomo, dijamin 99% pasti profit, 1% loss. Baru aja ngupload soal Binomo. Aduh. Halo guys, jangan tunda kesuksesanmu, mulailah berinvestasi bersama kami. Investor menitipkan sejumlah modal, setelah join tunggu 8-12 jam untuk hasil investasinya. Dana titipan diputar trading online, dikelola oleh trader profesional, kemudian dicairkan langsung. Berapa dia janjikan profitnya? Dari 400.000 dapat 7 juta, dari 500.000 dapat 9 juta. Itu hampir, cek kalkulator, 18 kali lipat, atau hampir 1.800%. Gini loh teman-teman, logika berpikir aja. Andai kata dia benar nih, bisa melipat gandakan uang, bisa 30, 100, sampai 1.800%. Kenapa dia nggak minjem aja uang di bank? Mereka bisa ngasih pinjaman dengan bunga hanya 10-13% gitu. Silakan dah, pinjamlah 1 miliar, 2 miliar gitu. Terus lipat gandakan sendiri. Smart, kenapa dia minta uang sama kita gitu loh. Ini ya kayak gini nih asli sih, tipu-tipu. Yuk kita cek Instagramnya. Trader Forex Indonesia. Dari Instagramnya aja ada banyak nih. Yang mana nih ya yang iklan kemarin? 30.000 follower. Gilex Binom skuy. Aduh, ya yang di-share kan ya pasti yang untung-untung lah, yang menang-menang. Gimana sih? Alhamdulillah, profit win 100%. Comment on this post has been limited. Kenapa tidak boleh komentar? Kenapa kami tidak boleh komen? Kenapa? Tujuannya apa? Biar kalau yang rugi-rugi nggak bisa komplain. Itu teman-teman hati-hati ya yang kayak gini nih. Aduh. Oke, yang jualan sinyal kan banyak, yang bikin robot juga banyak. Tapi kalau dia memang bisa balik sampai sekian ratus persen sendiri, yang mending minjem uang di bank, nggak usah minjem sama kita. Aduh, ini tipu-tipu semua nih. Ini juga ada 2 nih. Aduh. 11.000 follower, lebih banyak daripada saya. Nggak ngerti ya kenapa masyarakat kita seneng yang ekstrim gitu loh. Kenapa nggak bisa logis aja, realis berpikir gitu. Membahas sesuatu yang sensitif seperti uang itu, kita ini adalah minoritas. 6.000 orang yang subscribe di channel saya, kita adalah minoritas yang bisa berpikir secara logis dan realis. Aduh, ini lagi tipu-tipu. Tuh, bisa komentar. Mana ada yang komen? Be the first to like. Oh iya, ini berarti baru dia ya. Ya sebaiknya jangan ya. Saran saya jangan. Mumpung di Instagram nih, kita lihat apa yang ada di Instagram. Kasian. Aduh. Lihat jalan deh ya. Jangan iri, jangan iri, jangan iri dengki, jangan iri, jangan iri dengki, jangan iri dengki, jangan iri dengki, jangan iri, itu penyakit hati. Aduh, kasihan. Ini pertanyaan dari teman-teman baik sih. Kira-kira perlu beli tabung oksigen nggak untuk di rumah ya beli ya gitu? Karena saya khawatir Bali ini kayak di Jakarta nanti ya susah cari tabung oksigen kalau ada kenapa gitu. Juga barusan nonton berita kayak di Jakarta sudah kolaps. No.
Kemarin juga terjadi ya rebutan Bear Brand, rebutan tisu. Intinya sih buat apa sih kita melakukan hoarding seperti itu? Jadi kalau teman-teman masih kondisinya bagus ya jaga kesehatan gitu. Apalagi kalau kita memang pekerjaannya nggak terlalu beresiko itu bisa kerja dari rumah. Tolong jangan ikut-ikutan hype gitu. Apalagi sampai borong tabung oksigen ya. Apalagi kan saya sudah sering menyarankan untuk teman-teman ya memang kalau punya asuransi itu lebih bagus gitu. Jangan mengandalkan asuransi dari pemerintah. Kebanyakan sih saya lihat teman-teman kan mengandalkan BPJS ya itu ya harus diakui bahwa pelayanannya lama dan juga kurang bagus. Jadi sebaiknya apabila teman-teman mampu nih atau teman-teman punya dana lebih daripada beli tabung oksigen atau hoarding barang-barang yang nggak diperlukan, mending teman-teman beli aja asuransi yang bagus, asuransi swasta dengan prinsip misalnya kalau terjadi sesuatu pada kita kan bisa pergi ke rumah sakit swasta nih gitu, dan otomatis biar mereka aja sih yang memikirkan oksigen dan segala kebutuhan rumah sakit kita. Dan saya juga wanti-wanti sih ke teman-teman hati-hati ya kalau misalnya ada berita-berita di WA yang misalnya kayak obat inilah segala macam, jangan lebih baik konsultasi ke dokter. Ada juga beberapa teman saya nih menginformasikan bahwa ternyata ada layanan online untuk teman-teman yang butuh masukan-masukan yang benar nih mengenai COVID. Jadi ini adalah program dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Jadi dia membuka open recruitment untuk relawan dokter shelter COVID-19. Mereka tuh mendapat tugas untuk menjawab konsultasi terkait masalah klinis pasien yang sementara isolasi mandiri secara online loh. Jadi kalau teman-teman punya keraguan, silakan bertanya di sini. Sebenarnya saya sebagai seorang dokter enggak mau terlalu banyak membahas soal COVID karena teman-teman di lapangan lebih tahu situasinya. Kalau saya kan jarang bertempur di garis depan, jadi saya hanya mendengarkan berita dan informasi dari teman-teman aja gitu. Jadi mungkin informasi dari lapangan itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman yang nonton channel YouTube Amerta Manuaba. Oh, ini ada yang bertanya. Selamat sore Mas Amerta, maaf mengganggu. Terima kasih confirmnya. Saya Billy dari Manado, salah satu subscriber. Mohon izin bertanya, dana darurat saya kan 6 bulan. Pengeluaran bulanan saya sejumlah kira-kira 24 jutaan. Dalam waktu dekat ini, kira-kira bulan Agustus nanti istri saya akan melahirkan. Rencana saya akan memakai sebagian uang di dana darurat saya, jadi otomatis dana darurat saya akan berkurang. Menurut Mas Amerta, apakah bijak jika menjual investasi saya sejak April 2021 di reksadana saham untuk kemudian ditaruh untuk menggenapkan lagi dana darurat di reksadana pasar uang atau menabung lagi dana darurat setiap bulannya sampai terkumpul jumlah 24 juta tadi? Mohon pencerahan. Sebenarnya sih kalau prinsip dari dana darurat itu selama penghasilan kita masih stabil, artinya income masih lancar ya, teman-teman tidak usah terlalu khawatir sih. Jadi kan pasti otomatis akan terpenuhi sendiri. Ya jadi misalnya kalau dana daruratnya berkurang, utamakan memenuhi dana daruratnya biar sampai 24 juta lagi. Nanti selebihnya kalau misalnya ada lebihnya baru pakai investasi. Sampai narik di investasi yang di reksadana saham. Kalau memang penghasilannya masih normal, masih lancar, sebaiknya enggak usah ya gitu. Biarin aja dulu. Apalagi situasi sekarang lagi merah, kebakaran. Kalau lagi kebakaran, ingat rumusnya. Guyur. Oke, kayaknya itu saja dulu dari saya di video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sebagai balasannya saya cuma minta like dan subscribe biar teman-teman juga lebih sering dibagikan informasi seperti ini dan pastinya bermanfaat buat teman-teman di masa ini dan di masa mendatang. Semoga semua sehat selalu. Bye bye.